Ya, setelah dari Basilika Santo Fransiskus Assisi, sekarang kita mau makan siang. Makan siang Mari kita sama makan siang. makan bersama rombongan. Banyak toko souvenir. Wah, dingin ya, Ci. Grup HSM original. Ya. Nah, gambar itu menandakan apa? Bahwa dulu di tempat inilah Santo Fransiskus itu menanggalkan jubahnya sebagai melepas hak anakannya dengan papanya. Tadi ada yang bilang Sidang. seperti di sidang. Sidangnya di sini. Nah, sidangnya itu di sini. Oh iya iya. Karena Bapak Uskup menjadi hakim utama kan waktu itu, maka harus di tempat Bapak Uskup. Ketika papanya mengatakan, kalau kau mau ingin kembali lagi dengan saya, berubah hidupmu. Jangan buat dirimu aneh-aneh, itulah bahasa sederhananya. Jangan buat dirimu aneh-aneh pergi minta dari rumah ke rumah dengan pakaian compang-camping dan lain sebagainya. Saya sebagai seorang papa malu dong. Saya punya segalanya. Lah anak saya kayak gitu. Maka karena Fransiskus ingin menjadi miskin, dia ingin melepaskan itu. Maka bapaknya, kalau kau ingin lepas dari saya, sebagai putus hubungan kita tanggalkan bajumu. Maka Fransiskus pun menanggalkan bajunya. Dia mengatakan, bapakku sekarang bukan lagi Pietro Bernardone. Karena nama bapaknya Pietro Bernardone. Tapi bapakku yang ada di surga. Jadi dia melepaskan itu dengan cara menelanjangi diri. Maka Bapak Uskup waktu itu sebagai pelindung gereja setempat dan juga sebagai pelindung umat beriman, maka dia memantoli Santo Fransiskus. Itu dikasih baju tuh. Memberi baju gitu. Memberikan baju itu, memberikan jubah sebagai tanda perlindungan. Karena Fransiskus itu udah tanda. Disinilah dipakai. Ada pertanyaan tentang Santo Fransiskus mulai dari Basilika sampai sekarang? Oh, kenapa bisa dia di depannya lateran itu? Nah, mengapa tempatnya? Kaisar belum jelaskan kalian ini ya. Kalau enggak biar ku tampar dia nanti. Mengapa ada di Lateran? Karena waktu itu tahun 1209 atau 1210 itu Fransiskus bersama dengan pengikut-pengikut awalnya ingin memberikan anggaran dasar yang pertama. Setelah sampai di sana mereka diusir oleh Bapak Paus. Payung mo ko na. Romo. Mereka diusir oleh Bapak Paus. Yang datang dengan pakaian miskin, orang miskin kan. Paus waktu itu kan high class. Siapa rupanya mereka datang dengan begini? Maka mereka diusir. Tapi justru malamnya Paus bermimpi bahwa ada seorang pengemis yang memikul Basilika Lateran. Iya. Maka besoknya Bapak Paus panggil mereka lagi. Mereka datang. Apa yang kalian inginkan? Kami ingin hidup menurut Injil suci dengan begini. Bapak Paus, ya kalian pulang lakukan apa yang kalian tulis, tapi secara spontan, belum secara izin. Nah, izin tertulis itu yang tahun 1223 yang kita lihat tadi. Yang di bagian relikwi kotak kedua. Ya, yang kotak kedua. Kotak pertama berkat saudara Leo, kotak kedua anggaran dasar. Anggaran dasar. Ya, enggak. Statuta itu beda. Kalau di Ordo ya. Dia belum meninggal loh. 1220. Karena meninggalnya Belum. Jadi 1223 ketika dia mendapat itu dia belum meninggal. Karena dia meninggal 1226. Jadi itu ceritanya tentang Lateran. Karena Paus bermimpi ada seorang pengemis yang memikul Basilika Lateran, maka dia mengatakan, oh ini yang kemarin datang. Dia panggil lagi. Itu sebelum datang ya Romo. Kemarin dijelaskan sebelum. Setelah. Sebelum datang. Iya. Dipanggil ya. Kemarin sebelum. Karena sebelum kan sudah tahu. Mungkin kan salah ngomong. Ini tempat di mana Santo Carlo Acutis Dari sini dimakamkan. Sini loh. Pokoknya nggak boleh.
Oh iya tuh. Salib asli pada saat Santo Fransiskus mendengar suara daripada Tuhan Yesus untuk memperbaiki gerejanya. Salib yang asli. Selamat pagi, kita di hari kelima, kita di kota Siena, ya, Siena, dan kita sekarang lagi berjalan menuju gereja Santa Katarina dari Siena. Di mana Santa Katarina ini adalah salah satu tokoh penting dalam gereja Katolik sebagai pilar gereja Katolik. Nanti kita akan dengarkan lebih detail lagi oleh tour leader-nya. Santo Dominikus. Basilica Santo Dominikus. San Domenico. Santo Dominikus ini diambil dari nama Santo Dominikus Guzman, pendiri Ordo Dominican. Paham toh ya? Oke. OP ya. Nah, gereja ini dulu katedral ya, katedral yang juga menjadi gereja paroki dari Santa Caterina dari Siena. Santa Caterina itu rumahnya tidak jauh dari sini, di bawahnya ini, di sampingnya ini ya. Jadi setiap kali mau misa ya pasti misanya ke sini kan. Nah, keunikannya setiap kali Santa Caterina mengikuti misa, menerima ekaristi, dia selalu menjadi ekstasi. Mengalami ekstasi. Kayak kalian habis berdoa gitu loh ya kan. Kalau Santa Caterina itu mengalami ekstasi. Nah, pada saat ekstasi itu dia selalu seperti menyampaikan homili. Begitu dia berkhotbah gitu. Jadi Roh Kudus langsung dia sama Yesus gitu, terus dia berkhotbah gitu. Sehingga apa yang terjadi? Kebayangkan Romo di depan altar sana, umat di sini, ada hosti, tahu dia terima gitu kan. Akhirnya Romo Paroki memutuskan kalau kamu mau misa, misalah di kapelmu saja supaya tidak mengganggu. Tapi bahasa dia clear ya, bukan bahasa roh yang nggak jelas. Dia memang bersabda seperti suara Yesus gitu. Jadi bukan bahasa ya nggak berubah, maksudnya kalimat-kalimatnya Yesus itu loh yang ada di dia kan tidak bisa membaca. Dia tidak bisa membaca dan menulis kan, tapi dia bisa bernubuat, bisa menjelaskan itu homili seperti seorang pastor yang sudah belajar puluhan tahun gitu loh. Jadi itu yang menyebabkan, sehingga ya sudah dia harus di rumahnya, ke kapel rumahnya dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Tapi kan ada kalanya dia juga rindu toh, karena dia orangnya sociable. Dia banyak ngomong dengan banyak orang. Tiba-tiba kalau di kotak terus kan nggak mungkin lah, dia kepingin. Jadi kadang-kadang dia menyelinap masuk tuh di belakang. Jadi pada di sini dia diem aja di belakang itu. Apa yang terjadi? Host ini terbang, kena lagi dia. Iya, hostnya terbang, mencari dia. Gitu loh. Itu kesaksian para umat yang ada di sini gitu loh. Udah mulai rame lagi gitu loh. Jadi kasihannya jadi orang suci itu ya. Sejauh mana Bu? Maksudnya terbangnya jauh mana? Dari sini ke sana? Nanti kamu lihat ya dari altar itu. Jadi ya sudahlah, akhirnya Santa Caterina memahami itu, dia memutuskan diri untuk kalau tidak bermisa atau melakukan misa ekaristi itu ya dia di rumah. Nah, pada saat dia di rumah itu dia kan sekarang meskipun jadi awam Dominikan, dia menggunakan jubah seperti seorang biarawati, dia ditemani oleh biarawati yang sebenarnya, yang sudah biarawati gitu loh, yang mendampingi dia. Nah, jadi setiap kali dia mengalami ekstasi itu biarawati saudaranya itu mencatat gitu loh, pesan apa. Misalnya ada pertengkaran nih antara paus ini dengan bukan paus ya, dengan raja ini dengan si ini, karena politik, karena apa, itu dia bisa ngomong
ngomong gitu terus dia bisa, iya, bisa nulis surat ke mereka untuk Nggak tahu lah. Apa dia nggak nulis. raja itu sedang bertengkar. Sudah tahu, tapi dia punya pemahaman untuk bisa mendamaikan secara khusus gitu loh. Jadi dia dapat karunia itu, ya meskipun dia tidak baca tulis, tapi dia bisa nulis banyak yang sifatnya filosofis, sifatnya evangelis, ya kan, sifatnya manusiawi yang berdasar runtutan gereja. Dia kan nggak belajar soal sejarah gereja segala toh, tapi dia paham semua itu dengan baik gitu loh. Nah, setelah itu di tempatnya, karena dia berdoa di kabannya sendiri toh, dia mengalami juga stigmata. Sama kayak Santo Fransiskus. Iya, jadi di dalam di Vatikan itu sampai detik ini stigmata yang diakui itu hanya ada 3. Santo Fransiskus, Santa Katarina dari Siena, dan Santa Clara enggak? Santa Katarina dari Siena dan Padre Pio. Tapi 3 tokoh ini unik. Santo Fransiskus kelihatan ya sampai dia meninggal ada. Santa Katarina dari Siena pada saat dia mendapatkan stigmata nggak kelihatan. Jadi tapi pendampingnya para suster itu tahu kalau dia mengalami stigmata. Stigmata Santa Katarina baru keluar muncul kelihatan itu pada saat dia meninggal. Oh ternyata benar adanya stigmata itu. Stigmatanya di mana? Ya di tangan-tangannya ya. Baru Iya. Kalau nggak kelihatan. Ya kan dia mengalami stigma, mengalami sengsara Yesus. Kan dia pada saat ekstasi sekali dia bisa menjelaskan. Nggak kelihatan. Ya. Baru saat meninggal luka itu kelihatan muncul. Ya. Sementara Padre Pio sebaliknya. Dia waktu masih hidup kelihatan tuh muncul, tapi saat meninggal hilang semua. Sehingga banyak berita di di media-media mengatakan itu bohong, itu stigmata apa itu. Nyatanya buktinya setelah meninggal juga nggak ada gitu. Jadi kan ada kontradiksi. Jadi itu 3 tokoh dalam gereja yang diakui stigmatanya secara resmi ya. Orang lain banyak mengalami stigmata, mungkin banyak kisah tokoh-tokoh yang mengalami stigmata. Seperti Santa Rita, stigmatanya ada di dahi karena dia merasakan tancapan duri, mahkota duri Yesus itu juga ada. Tapi secara stigmata keseluruhan itu gereja kita hanya mengalami 3 orang itu. Ya. Stigmata itu tergantung. Nah, tergantung adorasimu seperti apa. Seperti Santa Rita enggak di tangan, enggak di ini, tapi di dahi. Contohnya. Iya, 1 di dahi. Macam-macam ya. stigmata tuh muncul Jadi stigmata itu adalah luka-luka Yesus yang kadang dikaruniakan oleh mereka yang memang memiliki cinta total kepada Yesus dan untuk penguat Yesus seringkali memberikan anugerah itu. Ya bukan anugerah yang enak sih. Iya, maksudnya tuh kesakitan tiap hari atau ya enggak dong, sebulan biasanya sekali atau enggak, itu biasanya muncul Pikir ono jadwalnya dah. Lah ya maksudnya itu Stigmata itu selalu ada atau iya kadang-kadang muncul hilang, Kadang-kadang. muncul Apa? dan hilang seringkalinya ya. Jadi biasanya itu terjadi mendekati masa prapaskah itu sangat ya, terasa ada momen-momen sekali ya. tertentu ya. Ada momennya enggak the whole life gitu enggak ya. Tapi ada juga enggak hilang pada saat meninggal ya. Jadi pada saat mengalami stigmata itu Kesakitan. ada yang stay lama gitu terus dia tutup gitu kan. Ya sudah, tapi biasanya yang terjadi itu pada saat mendekati prapaskah dan paskah. Ya, jadi itu peristiwa penting karena itu peristiwa sengsara Yesus kan, di mana mereka diberi anugerah untuk merasakan sengsara Yesus bersama-sama. Gitu. Oke. Lalu apa yang akan kita lihat di sini? Nanti di sini ada tempat di mana Santa Katarina sering diam-diam berdoa di situ ya. Nanti ada beberapa lukisan penting sejarah tentang dia yang sudah saya ceritakan, di mana dia bisa meyakinkan Paus waktu itu ya, Gregorius sekian, Gregorius ke-6 kalau nggak salah, itu kembali ke Roma. Nah nanti kita akan buat renungan lagi kenapa kok si Paus itu akhirnya menyetujui, kok pinter gitu loh. Orang lain meyakinkan nggak bisa kok, malah justru Santa Katarina bisa meyakinkan dia dengan sukarela kembali ke Roma. Itu nanti kita buatkan renungan yang lebih lain. Kita masuk, lalu di dalam sini kita nggak akan lama-lama ya. Di sini kita akan ke rumahnya Santa Katarina. Di dalam sini ada relikui kepala. Hah? Kan kemarin kalian sudah di ini tuh,
Tengkorak di badannya kan di Sopra Minerva kan, ya kan? Yang ada di depan altar itu di sini adalah tengkorak kepalanya. Oke, ada kelihatan nanti ya. Terus ada jarinya juga. Lalu ada beberapa kayak cambuk ya. Kan kalau Santa Santo dulu itu untuk penitensi, kalian enak penitensi 3 Salam Maria sudah gitu. Orang-orang suci itu merasa berdosa itu penitensinya mencambuk dirinya gitu. Iya gitu. Dan seperti Santo Fransiskus, kalian kita nggak sempat ya ada berguling-guling, kalau nggak ada cambuk berguling di mawar yang berduri. Iya, jadi ada banyak hal yang menyebabkan orang ingin merasakan sengsara Yesus akibat dosa yang dia miliki itu dengan cara seperti itu. Ya, tapi tradisi itu sudah cukup lama dihilangkan ya, karena toh dogmanya sekarang tubuh ini adalah anugerah Allah, jadi kita tidak berhak menyakitinya itu. Ya, jadi itu yang sekarang. Jadi sekarang lebih ringan lah. Ngaku dosa aja susah ya, kalau sudah ngaku dosa, udah deh 3 Salam Maria gampang itu buat dosa lagi. Rosario balik mentok. Ya kan, jadi ya itu penyederhanaan, tapi sebenarnya makna dari gereja nggak sesederhana itulah ya, kan tugas kewajiban masing-masing. Mari kita masuk, nanti saya kasih kesempatan berdoa juga di depan itu ya. Buat ini gereja Stanley berarti ya? OP dong? OP. Sekarang kita masuk ya, sungguh menginspirasi ya, Santa Katarina luar biasa, cintanya kan Tuhan luar biasa. Kita masuk gerejanya. Dan ini tidak boleh foto video, jadi sebisanya ya, tapi agak gelap. Ini lukisan di sini nih banyak sekali, nanti kita temukan di tempat-tempat khusus di mana ada Santa Caterina dari Siena ya. Ini adalah lukisan wajah Santa Caterina dari Siena. Dia selalu berlambang bunga lili. Apa makna bunga lili? Kemunian. Perdamaian. Ya, bunga lili itu perdamaian. Karena dia seorang tokoh yang istilahnya ada peperangan, ada pertikaian, ada apapun itu dia bisa menyelesaikan gitu loh. Jadi dengan kalimat-kalimat dia itu dia bisa mendamaikan, sehingga dia selalu dilambangkan dengan bunga lili. Yang ceweknya saya kurang paham ya, tapi itu wajahnya. Lalu yang kesini, yang gambar ini ya, kita lihat dia kan nggak bisa baca tulis, ya kan? Tapi Yesus sendiri yang mendiktikan dia, ngerti kan? Itu kan ya. Jadi sepertinya dia paham seluruh isi kitab suci. Padahal sebenarnya dia kan nggak bisa baca kitab suci, tapi di akhir hayatnya dia bisa menulis sebuah surat dengan karunia itu sebelum dia meninggal. Itu yang menuliskan. Ya itu teman-temannya. Jadi dia bisa ngomong, itu saudara-saudaranya biarawati yang mendampingi dia itu bisa menuliskan kok persis yang diomongkan ya. Padahal kan nggak pernah bisa baca tuliskan gitu. Ya itu kan pendamping yang dikirim oleh Madre Superior, ibu superiornya, untuk karena dia memiliki peristiwa mistis yang banyak toh, jadi dia akhirnya didampingi oleh saudara-saudara suster yang bisa menuliskan atau menyalin apa yang dia sampaikan. Lalu yang di sini dimarahi dia sudah dengan Yesus. Kok silau ya, saya silau. Nah, jadi ini juga Santa Caterina yang di tengah itu ya.
Jadi dia dulu pertama merasa bertemu dengan Yesus, lalu dia itu Santo Dominikus ya, Santo Dominikus Guzman. Yang mana? Yang itu di sana ketemu dengan Bunda Maria, Yesus ya. Itu dia di tengah itu ada yang duduk. Di tengah itu dia visinya, dia duduk itu juga ya. Jadi dia itu apa ya? Orang dibully lari ke dia, orang disalah-salahin, dipolitisasi lari ke dia, semua orang yang ada di sekitar sini ada masalah apapun larinya ke dia. Bahkan ada orang yang akan dihukum mati pun karena itu mintanya last wish-nya itu selalu ketemu dia, supaya kalau aku minta doa supaya aku selamat jiwaku gitu. Jadi selalu dia hadir untuk menghadiri orang-orang yang mau dieksekusi gitu. Jadi luar biasa karya Santa Katerina ini ya. Kemudian ini saat dia meninggal, ingat toh altarnya, ingat toh yang di Supra Minerva yang kalian pergi ke Pantheon itu, kan sudah tak suruh masuk ke sana toh. Ini dia meninggal di situ. Nah, ini adalah kisah di mana ada skisma, di mana kemudian berkat Santa Katerina, Paus yang ada di Avignon itu akhirnya kembali ke Roma, ya. Ya, terus kenapa Santa Katerinanya nggak ada? Tapi ini peristiwa, ya, peristiwanya itu ya. Mana? Nggak ada di sini. Ya, ini kan ya skisma lah kita mengalami. Nanti baca itu cukup baik. Baik bukan berarti kita menyetujui kebobrokan gereja kita saat itu karena berpolitik, tapi pembelajaran toh ternyata ya dalam gereja memang tidaklah sebaiknya tidak berbagi-bagi untuk perpolitikan kan, justru menjadi contoh perdamaian. Ini beberapa kisah yang ini lapar, Yesus menguji dia dan diberi makanan, terus diuji lagi oleh Yesus kayak nggak ada pakaian, kasih pakaian. Oke, jadi rutenya begini. Di tengah itu nanti, di tengah yang ada orang itu ada skal tengkoraknya Santa Katerina. Kalian bisa berdoa sebentar di situ dan menyalakan lilin. Di altar. Iya, enggak di altar, di sebelah kanan. Sebelah kanan ini Bu. Iya, tapi jangan lama-lama karena kita harus kembali ke rumah Santa Katerina. Itu tanda apa ya? Yang ada tulisan di bawah itu. Ini tempat di mana peristiwa Hosti terbang, ya, yang dari kapel sana, dari altar bisa terbang ke sini, ke tempatnya di mana Santa Katerina berada. Karena saat itu Santa Katerina mencoba diam-diam masuk ke sini karena biar tidak heboh. Luar biasa, Hostinya bisa mencari Santa Katarina, begitu mencintai Tuhan Yesus. Luar biasa. Luar biasa. Ini kita melihat relik daripada tengkorak Santa Katarina, bagian kepalanya yang dibawa ke sini, dan jarinya. Tengkorak dijadikan patung lilin. Oh, tengkoraknya bukan sini. Ini patungnya lah ya. Tengkorak di altar. Ya, karena sudah ini Santa Katerina pada tanggal 1 April 1375 menerima stigmata yang tidak kelihatan. Di gereja Santa Katerina, di gereja Santa Kristina di Pisang. Jadi bagian tengkorak kepala dari gereja ini, yang badannya ada di gereja lain yang sebelumnya pernah kita datang. Lalu ini adalah relik-relik pada saat zaman Santa Katarina. Oke. Ini adalah ubin, salah satu ubin di sebuah gereja di mana di Canterbury. Sekarang kita akan menuju rumah dari Santa Katarina. Ini kita lagi
berjalan dari gereja yang tadi menuju ke rumah Santa Katarina. Nah, ini rumahnya Santa Katarina. Ini rumahnya, Bu, ya? Yuk, saya dengerin dulu. Ini rumahnya. Penting. Besar ya? Orang kaya toh? Orang kaya. Ingat 25. 25 satu kamar aja. Orang kaya tapi bukan keluarga bangsawan. Nah, karena itu istrinya atau ibunya Santa Katarina itu ingin banget toh anaknya bisa menikah dengan keluarga bangsawan supaya mengangkat derajat. Jadi Tapi Ini dia sudah jangan ditentang ya sama itu. enggak karena dia memberikan kakaknya kalau nggak salah kakaknya atau adiknya itu untuk menikah dengan keluarga itu ya. Namanya Nikola 1 2 3 4 5 6 7 udah lengkap ya. Ini Kok baru 15 orang, 2 orang siapa nih? Siapa yang 2 orang? 1 Kita 2 Oh, itu. 3 4 5 Oh, kecil. 7 8. Oke, sudah lengkap. Oke. Jadi tahu kan katedralnya di sana, rumahnya di sini, ya kan? Jadi kan paroki di Santa Caterina dari Siena di sini. Nah, tadi sudah saya informasikan dia berapa bersaudara? 25. Iya, 25 gede banget ya. Ya, tentunya ada beberapa yang meninggal. Ada silsilahnya tapi tidak saya hafalkan karena tidak akan ada tes. Ya kan? Nanti kalau saya berikan ke kalian saya tes. Iya. Jadi saya hanya menceritakan prinsip-prinsipnya aja kenapa ini pentingnya. Jadi bukan secara detail sejarah gitu seperti yang Romo Kaisar ceritakan. Intinya ini adalah rumah mereka dan dulu itu adalah sumur keluarga yang ada pilarnya itu. Ya, ada tangga. Iya, ada kamar-kamar, tentu saja bisa terbayang kamar-kamar ya banyak sekali. Di bawah ini juga ada rumah kamar-kamar lagi di bawah tanah ini ya kan rumahnya. Ini kan lantai kan kita tahu kan lantainya kan kontur tanahnya kan naik turun gitu. Jadi di bawah masih bisa ada rumah-rumah lagi. Lalu apa namanya? Dari lukisan itu ada yang melukiskan di mana waktu Santa Caterina ekstasi itu waktu masih kecil dia bisa kayak di tembok itu dia berdoa jalan begitu mengangkat begitu. Nanti kalian lihat ada lukisan terangkat tubuhnya terbang. Lah yang memperhatikan itu ya kakaknya, ibu bapaknya kan sibuk sendiri ya kan jadi seperti itu. Lalu nanti yang akan kita kunjungi pertama itu adalah kamarnya dia di mana dia tinggal. Oke, nanti kita akan masuk ke kamarnya dia, di mana dia tinggal di situ, lalu masuk ke ruang oratorio. Oratorio itu seperti yang Philippus Neri, ingat kan? Rumahnya menjadi tempat pertemuan, berdiskusi untuk menyampaikan kabar gembira dan lain itu biasanya disebut oratorio. Biasanya monasteri atau konvent itu selalu punya oratorio untuk orang berbincang di tempat itu ya, entah sambil makan atau apa. Lalu di depan itu ada kapal pribadinya Santa Caterina. Kita tahu Santa Caterina itu juga mengalami stigmatanya tadi di sebuah gereja di Pisa, tetapi di tempat itu juga ada diletakkan salib Santo Damianus di mana Santa Caterina sering berdoa. Karena kan Santa Caterina kemudian kan ada Santo Fransiskus dulu gerakannya sudah cukup. Jadi begini, pada saat gereja mengalami skisma yang cukup besar di mana orang-orang yang punya power itu pengen berdiri sendiri-sendiri ya kan, apalagi kardinal, aku nih kan kardinal, aku punya Romo dan lain sebagainya, aku ingin punya kekuasaan sendiri itu. Ya dia melantik dirinya menjadi paus sendiri dan lain sebagainya. Pokoknya pikiran manusia itu aneh-aneh gitulah ya untuk mendapatkan kekuasaan dan kejayaan. Nah, Tuhan itu melalui 3 tokoh penting dalam gereja itu mengirimkan orang-orang dengan misinya. Oke. Siapakah mereka yang lahir, yang muncul di tahun yang sama, di tahun 1000 sampai 1200-an itu? Salah satunya Fransiskus Assisi memberikan misi gereja. Gereja itu bukan untuk politik, gereja itu bukan untuk kekuasaan, gereja itu bukan untuk orang kaya, gereja itu untuk melayani mereka-mereka yang sederhana, yaitu itu misi gereja. Sejak Santo Fransiskus mengenalkan itu, akhirnya gereja mulai berubah wajah, melakukan reformasi. Di tahun yang sama, di era yang sama itu ada tokoh lain. Dominikus Guzman. Nah, Santo Dominikus Guzman. Oke, kenapa?
karena era itu banyak aliran sesat, bid'ah-bid'ah. Ngakunya gereja tapi ternyata persembahannya yang nggak jelas-jelas gitu loh. Kelompok sekularisme, bid'ah-bid'ah yang lebih percaya mistisnya, lebih percaya yang gitu-gitu loh. Jadi ya dalam nama gereja tapi kayak mistis-mistikan gitu loh. Kayak paranormal gitu ya. Ada hosti dianggap sebagai jimat dan lain sebagainya gitu-gitu. Ada di era itu. Nah, yang menentang ini, yang diberi tugas ini itu siapa? Santo Dominik. Itu sebabnya Santo Dominikus Guzman itu dilambangkan dengan serigala yang menggonggong, anjing yang menggonggong gitu. Karena dia harus berkhotbah terus mengingatkan bahwa gereja itu misinya bukan itu. Gereja itu jadi dia mengenalkan melakukan evangelisasi dengan cara itu. Sementara Santo Fransiskus dengan mengembalikan lagi gereja ke misi pertama, oke. Lalu ada satu tokoh lagi, Santa Katarina. bukan? Bukan. Santa Katarina kan kemudian. Siapa? Bukan, Patribio barusan di tahun 1200-an. Santo Ignatius dari Loyola. Nah, kenapa Santo Ignatius dari Loyola? Kita kan tahu skisma gereja, orang mau punya ini sendiri, mau punya gereja sendiri, mau kepausan sendiri, anti paus, anti ini, anti itu gitu kan. Santo Ignatius sebagai tentara yang tadinya tentara beneran, terus memutuskan untuk menjadi tentara gereja. Jadi apa istilahnya nadar, bukan nadar, apa istilahnya sumpahnya dia, sumpah Santo Ignatius itu mulai saat ini yang dia buat di Montserrat itu, mulai saat ini pedangnya dia serahkan, aku akan menjadi tentara Kristus. Jadi dia selalu berpusat pada kepausan yang sebenarnya. Jadi dia pelindung paus. Oke? Jadi misinya itu begitu. Lalu dia melakukannya pengembangannya dengan macam-macam. Toh dia bisa disermen, dia bisa mengerti sebenarnya jalan yang benar itu seperti apa gitu kan. Mana yang harus diikuti, itu kan ajaran Ignatian semua kan. Jadi dia bekerja dengan ilmu pengetahuan, dengan intelektual gitu. Sementara Santo Dominikus Guzman dengan khotbah, dengan membuka kitab suci, dengan membuktikan bahwa Tuhan itu ada atau tidak ada. Itu Mas Aquinas itu kan, Tuhan itu ada, buktinya mana? Bukti dia kan seorang ilmuwan kan. Jadi dia jelaskan itu semua. Nah, jadi 3 tokoh gereja itu di tahun yang sama oleh Roh Kudus dibimbing untuk memberikan misi yang berbeda. iya gitu. Jadi waktu Santo Dominikus Guzman ingin membentuk ordonya itu oleh paus pertama kali diberikan tugas untuk mempertobatkan para bid'ah di Prancis Selatan. Tuh. Disitulah dia berjuang, berpuasa, berdoa kok nggak sukses-sukses itu sampai akhirnya dia mendapatkan visi bertemu dengan Bunda Maria dengan bayi Yesus itu dengan memberikan rosario. Nah, sejak itulah dia selain berdoa, berpuasa dan berkhotbah, dia menyertainya juga dengan rosario sehingga para Dominikan itu sangat kencang devosinya dengan rosario karena pendirinya juga berdevosi dengan rosario. Ya, sekarang mulai ngerti sedikit ya konsep gereja iman kita mulai gitu tuh garis merahnya gitu ya. Jadi Santa Nah, Katarina ini setelah mereka bertiga. setelah itu selesai, kan yang namanya skisma itu kan nggak bisa selesai dalam waktu sepet gitu ya, setahun 2 tahun nggak bisa ya. Itu kan Paus masih di Roma ya, belum keluar ya. Iya Saat ada di itu, Roma ya, di Roma masih ya. di Roma kan 1200. Paus itu mulai keluar tahun 1300-an, 1305. Mulai kan terus mulai ada kerajaan-kerajaan mulai ayo kamu kalau ini kepausan nih ya, kamu kalau nggak ikut aturanku kamu nggak boleh tak ancam gitu kan. Jadi karena paus berpolitik jadi kan ada situasi yang Dia pindah. tidak akhirnya karena paus waktu itu adalah dari katakanlah dalam tanda petik masih diperkuat dengan istilahnya aliansa persekutuan dengan kerajaan di Prancis ya. Ya wes lah Prancis aja lah, cari satu kota yang sepi yang aman gitu ya, itu dia milih itu Avignon gitu di 1305-an itu dia membuat Vatikan baru yang ada di situ. Sebetulnya paus yang waktu itu juga paus yang sah, tapi dia nggak mau tinggal di Roma hanya karena merasa tidak nyaman, tidak aman di kota ini dan tekanan politiknya cukup
keras sekali, akhirnya dia memutuskan untuk pindah ke Avignon itu. Sampai ada terjadi beberapa kepausan, yang terakhir yang Gregorius ke-6 itu yang atau 11 saya lupa. Itu yang kemudian oleh Santa Katerina, beberapa kardinal yang ada di sini, beberapa uskup mengatakan tolong bahwa yakinkan Bapak Paus yang ada di Avignon kembali ke Roma. Nah itu gimana caranya nanti saya buatkan renungan. Jadi kita ke kamar bawahnya dulu ya. Baik. Kamarnya. Selamat. Kita lagi jalan menuju kamar Santa Katarina. Ya. Oh, mana yang pesannya sampai turun ini keren. Hati-hati kesehatan. Iya loh ya, ini tangga ya, hati-hati ya. Jadi railing ya. Yang tadi saya ceritakan gimana Santa Katerina dari Siena ya sedang berdoa, kemudian mengalami ekstasi, adik-adiknya kakaknya masih mainan bola, mainan macam-macam, dia terlalu berdoa malah bisa melayang begitu kan ya. Ini mungkin ibunya atau kakaknya yang paling besar gitu kan, karena anaknya banyak tuh, jadi melihat dia berdoa gitu ya sudah biasa gitu karena memang hidupnya sudah dari kecil sudah aneh gitu kan. Jadi dia mengalami mistik-mistik itu ya dia jalani sendiri karena orang menganggap keanehan dia sudah bukan hal yang baru sejak dari kecil. Lalu pada ini Xenon Nevai kita mau kan untuk apa istilahnya dinikahkan ya, dia berikan kakaknya yang supaya bisa menikah dengan keluarga bangsawan itu, sementara dia ke ibu superior dari kongregasi Dominikan ya kan. Dia memotong rambutnya, dia memang masuk dalam ordo awam sebetulnya yang tadi saya sebutkan, tetapi dia tetap memutuskan untuk mengenakan baju biara. Oke, supaya dia mungkin mendapatkan gerakan yang lebih bebas ya. Karena pertimbangannya begini, era itu kalau untuk menjadi seorang suster tentunya kan harus proses yang lama. Sementara dia kan enggak lah praktisnya seperti apa gitu ya. Yang penting dia berkarya untuk sesuai panggilan dia. Akhirnya ibu superior itu setuju, ya sudah kalau gitu kamu masuk ke komunitas para janda ini sebagai awam. Tapi kalau kamu pakai baju ini ya sih enggak apa-apa gitu. Nah, yang ini kakaknya tuh yang nonton itu kakaknya, bukan bapaknya. Saya pikir bapaknya, ternyata kakaknya kan beda usianya banyak kan dari yang besar sampai ini. Ya pada saat dia berdoa di ruangannya ini, dia kakaknya selalu melihat wah di atasnya itu selalu ada merpati yang di atasnya itu gitu ya kan. Sebentar, bapaknya ini betul. Yakobus Sopatri. Bapaknya ya, ya gitu. Ya, dengan kakaknya ya. Jadi kakaknya, bapaknya gitu ya. Selalu ya. Terus ya. Jadi bentuknya seperti merpati. Nah, ini seperti yang saya ceritakan tadi, dia selalu dites oleh Yesus sendiri kan. Dimintain baju gitu kan, ya kan. Terus yang ini disalurkan ini mahkota duri atau mahkota emas gitu kan ya, dia pilih gitu. Ini kamar ya. Nah, ini kamar tidur dia yang di dalam sini. Ya, ini kamar tidur dia. Enggak bisa dibuka. Ya. Ini kamar tidurnya, ini tempat dia tidur. Jadi kamar. Ini kamar tempat dia tidur. Ini lukisan Santo Pelindungnya Santa Katarina, Santo Petrus, dan oleh Bunda Maria dinikahkan dengan Tuhan Yesus, dan
cincin fisiknya ada dan disimpan. Luar biasa. Bukti orang kita ini semua dalam mempelai Kristus. Di dalam kapel ini, dekat dari rumah Santa Katarina, kita misa dan kita akan melihat ada hosti yang telah berusia lebih dari 100 tahun sampai hari ini masih segar karena telah dikonsekrasi, yang menunjukkan bahwa itu bukan sekedar roti tapi benar-benar menjadi tubuh dan darah Kristus. Luar biasa. Di dalamnya itu ada hostinya. Ada hosti yang telah berumur 100 tahun lebih yang sampai hari ini masih segar, masih fresh, masih utuh. Sini hostinya yang hosti ini umurnya 295 tahun per tahun 2025 ya. Hosti yang dibikin dari tahun 1730 sampai hari ini November 2025 hosti itu masih utuh. Dan saya melihat sendiri luar biasa. Yes. Kita makan pizza. Enak banget. Ayo mobil. Biar lu ya dulu ya. Toko pizza kecil tapi enak sekali. Ayo. Keren ini. Lagi foto. Thank you, kok. Di gang-gang kecil makan, mantap. Dengan udara dingin makan pizza hangat, mantap. Nah, makan semua. Nah, ini gereja katedral di kota Siena. Sebelumnya yang ini. Wah, tapi sudah bangun separuh jadi. Ternyata tanah tidak rata. Jadi berpindah ke sini. Hai Grace. Gereja katedralnya megah sekali. Oh, Grace mau lihat itu. Luar biasa. Mobil-mobil. Grace lanjut ya sepeda lagi Bang. Ini Sinta langsung pintu depannya Cathedral of Siena. Luar biasa. Wah. Gente di kata. Santa air itu. Saya jelaskan ya. Ini Duomo, ini katedral. Di belakang kita ini namanya Hospitaletto. Dari dulu berasal dari kata namanya adalah guest house. Lalu ada penyakit 1000 tahun yang lalu. Pak dosen ngajar, Pak dosen 1000 ngajar. tahun yang lalu ada penyakit wabah pes. Jadi semuanya dirawat dalam sini. Jadi makanya namanya jadi hospital. Jadi hospital itu artinya adalah guest house. Guest house asli. Makanya berubah jadi namanya hospital dari situ. Amazing. Ayo. Yang bang tadi bagaimana belum direkam? Jadi bank itu dulu 1000 tahun yang lalu. Mereka namanya itu bangko. Bangko itu ada table. Bangku ya tadi bangku ya. Bengko. Bengko. Bengko.
bengko itu adalah table. Jadi dulu tuh mereka bertemu itu untuk yang namanya transaksi. Nah, dari situ akhirnya nama akhir lahirnya bank. Luar biasa. Bank pertama kali di sini tahun 1470. Luar biasa. Oke. Maju. Kota Siena banyak menyimpan historical yang luar biasa. Saya lupa bercerita tentang satu hal. Di dalam peta dunia, sejarah dunia itu ada suku-suku yang menjadi suku pertama. Ada yang tahu? Orang Indonesia banyak yang nggak tahu. Ya kan? Suku apa? Suku? Syukurin. Syukurin. Sumeri. Itu dulu awalnya tinggal di pesisir Mesopotamia. Jadi banyak suku yang tertua yang dulu mengenalkan kepada kita menetap lalu bercocok tanam. Itu kan kalian tahu soal manusia evolusinya seperti apa. Nah, itu suku pertama itu suku Sumeri. Oke? Suku Sumeri. Lalu berkembang nih menjadi banyak hal manusia kan melihat. Lalu banyak hal yang bersifatnya alam itu nggak bisa dijelaskan oleh manusia. Kejadian alam dulu. Lalu orang yang agak sedikit lebih cerdas dari yang lainnya itu mencoba menjelaskan, oh itu karena ada kekuatan lain yang bisa ini. Nah, orang yang bisa menjelaskan itu lalu diangkatlah menjadi pemimpin. Oke. Dia jadi pemimpin, lama-lama dia dihargai, direspek, di macam-macam. Dialah yang disebut sebagai pemimpin agama. Kan? Jadi konsep berpikir kalau kita sudah mengerti ini, agama iki janjane yo padha wae, tapi kan proses iman berbeda ya. Nah, dialah akhirnya yang dianggap sebagai dewa, dianggap sebagai Tuhan, dianggap sebagai itu. Nah, itu kan keterbatasan pemikiran manusia itu menyebabkan orang, oh itu Tuhan, oh itu. Makanya pada awal-awal kebudayaan manusia yang bisa berpikir, bisa menjelaskan banyak fakta alam, era itu kan ada yang ilmiah kan, itu dianggap orang-orang yang sudah dekat dengan pencipta gitu, dan jadikan pemimpin. Khususnya pada budaya Mesir, kita tahu kan orang Mesir tuh letak posisi dalam tata negara, pemimpin utamanya yang dipercaya itu justru pemimpin agama, ya, kayak kita ustadz gitu dan seterusnya itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, dari itu suku Sumeri akhirnya hilang, dia bercampur dan lain sebagainya karena faktor itu. Silakan belajar lagi supaya besok bisa saya tes, kalau lulus saya berhadiah. Oke. Kalau nggak lulus ngulang lagi. Nah, di Italia itu ada suku tertua. Suku tertua, khususnya di daerah Tuscany ini, namanya suku Etruskian. Oke? Suku Etruskian itu suku yang berkelompok juga mengenalkan budaya bercocok tanam, hidup dan lain-lain. Tapi mulanya mereka tinggalnya juga di gua-gua, buat rumah gua gitu loh. Ya, kalau yang Sumeri itu kan nggak membuat rumah, tapi kalau yang suku Etruskian itu sudah mulai membuat rumah, tapi tidak dengan menciptakan rumah, melainkan mengruai di batu-batu itu untuk tinggal di dalamnya. Oke. Kota ini kalau menurut catatan arkeologinya sudah ada sejak 300 tahun sebelum Masehi, kota ini. Oke. Nah, lalu kemudian kenapa kok namanya San Gimignano, ya? Iya. San Gimignano itu seorang santo, seorang uskup dari Modena, ya, yang dianggap dia pernah tinggal di sini dan memberikan kota ini nama atas namanya, karena biar gampang tahu di mana ada uskup Gimignano gitu. Gimignano. Tulisannya G itu G. Ya, G-nya itu dibaca J. G-N-nya itu nya. Ya, no. Jadi Nyano, oke? Nah, singkat cerita, tadi saya baru menemukan relasinya dengan Santa Caterina juga. Di mana pada era tadi saya menjelaskan skisma gereja Katolik pada tahun 900-an sampai 1300-an itu kan terjadi juga era itu awalnya kan juga ada Inggris itu kan masih masuk Katolik, masuk ke Vatikan, ya kan? Semua agama kan masih itu.
Nah, di mana pada saat Inggris masih merupakan salah satu keuskupan dari Vatikan, itu banyak orang melakukan suatu pesiarahan menuju Roma. Oke? Dari Canterbury dari Inggris itu sampai ke Roma. Nah, perjalanan dari Canterbury sampai Roma itu disebut sebagai Via Roma, jalan menuju Roma. Oke? Dan itu dikenal sampai detik ini yang namanya Francigena. Kenapa Francigena? Perjalanan jalan Francigena karena melewati Prancis. Dari Inggris sampai Roma kan harus lewat Prancis, nggak ada jalan lain kan ya, Prancis dan lain sebagainya itu. Oke, sudah selesai ya dongengnya ya. Coklat fountain. Coklat tuh enak tuh. Coklat fountain. Nah, sebetulnya sumur ini bukan menggali air dari bawah, tetapi sebagai tempat penampungan air hujan. Ini sudah so. Kita berada di kota yang sangat tua, umurnya sudah 2.300 tahun. Ya, kota ini luar biasa ini. Dan digunakan selama ya musim panas sepanjang tahun itu biasanya. Oke, kita akan mencoba travel. Apa ya? Jamur. Jamur. Kita mentester travel di Itali. Terus gitu makan gelato the best in the world. Travel beauty. Itu sudah disiapin untuk kalian. Oke. Ini namanya Francesco, dia yang Hello. ya, silakan masuk, silakan bertanya. Silakan apa? Hello. Wow. This is the tester. Ya. This is the cream, sir. Is our version more smooth, more and this is the sauce. Is our version more strong, more More tasty. strong. Okay. It's perfect for pasta, meat, eggs, for bruschetta, bread. Prego. Ah. Coba rasakan, ayo kasih. Kasih. Orang 5 deh. Bagaimana? Ini ya, Pak? Yang strong. Ya. Coba ko. Ini strong. Gimana rasanya? Enak. Enak? Yang soft enak. Belum nyoba yang strong. Ini yang Soft. Ini soft. Kita coba travel yang soft dulu ya. Enak. Nice. Mungkin juga beda tekstur kan maksudnya. Ini lebih kasar nih, halus. Lebih Ini yang lebih strong travel. Kita coba. Yang ini. Yang soft. Ini aku yang soft. Ini sudah beli. Tapi dia untuk masak black truffle aja, untuk oil dressingnya, bukan. Ya, biasanya emang oil dressing. Itu loh travel ya. Orang suka ini pasti. Memang suka itu. Bikin kuah itu tadi, bikin kuah susu tuh lah. Enggak besar anda? Ya, coba lihat. The best. Namanya Gelateria Dondoli, the world famous gelato 2024. Oke. Ya, ayo. Wah, memang ini banyak isi tuh. Banyak selebriti ya. Jadi kenal sekali. Banyak flavor. Oke, kita beli dulu ya, Kap. The four flavor. This one ya.
Amade? Ya. Bro, Apa nama dia? kamu yang mana? Katanya Amade. Ini loh yang depannya. Oh, this one, Dolce Maro. Sudah masuk tapi. Udah masuk? Iya. Oh, Coba yang dua sana udah. and the purple one? Iya, pistachio. Terus yang semuanya yang ungu Yes, yes. Lalu? Yes. sama yang rosemary baby. And- Terus yang terakhir terserah mama. No. In front. In front. Yes, yes. Tapi kelihatannya Ini apa ini? Ini apa nih? Hmm. Yang Ivan beli itu coklat apa ya? Ini apa? Boy itu pokoknya the best duanya itu. Kesan. The best mana? €6. Pistachio. The best. Ini kok yang dua ini. Ah, Itu 5.000. cara kok keluar ya? Nah, pistachio mah. Pistachio-nya Lah, Isi 4 cup gitu. Iya, €6 4. Kita akan mencoba the best gelato in the world. Itu yang mana tuh? Oh, ini yang Cheese ada cheese-nya. cheese-nya itu yang rekomendasinya Aku dia foto itu. dulu. Pegang ya. Ayo, bagaimana? Coba kesan pertama, the best gelato in the world. Is it Stracciatella is very good. very good? I like it. Okay. Not sure about the orange. The Michelle one. I am not sure about that. Ada tulisannya. And this one is good. I don't Rasa. know what is it. Pegang kok. Ya. Tegangnya sudah. Itu cookies and cream ya? Ya, enggak tahu ya. Ini stracciatella. Stracciatella. Okay. So, 1 of 10? Itu menara itu ya. Stracciatella is the best. Kalau mau ke Menara, That's why I saw that it's almost empty. Oh. Wah. Flavor apa? Tiramisu and pistachio. Tiramisu and pistachio. Rasa apa, Pak Ketua? Pak Wakil Ketua. nggak tahu rasa apa. Terus kamu beli Yang apa? menunjuk, yang menarik ditunjuk nggak tahu rasa apa. 3 rasa? 3 rasa. 3 rasa €5. Iya, ini aku 4 rasa €6. Ayo, sudah dicoba, Bu? Belum. Ayo, kesan pertama. The best gelato. Enak. Tiramisu enak. It is okay. Pistachio-nya Gimana tahu? Terlihat. Happy wedding anniversary. Yang keberapa ini? 20. Luar biasa. Cium istrinya. Oh, jangan tutupi bunga. Jangan tutupi bunga. Oh, enggak. Oh, iya. Sama-sama. Ini spesial loh. Mari kita bersatu dalam doa. Kita mau menumpangkan tangan atas mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa yang makasih, puji dan syukur kami aturkan kepadamu. Bukan suatu kebetulan di saat kami Holy Door ini mereka Steve maupun Iva merayakan ulang tahun wedding anniversary-nya. Kami mohon rahmat dan kasih karunia-Mu terkhusus untuk mereka berdua. Rahmat kesehatan, sukacita, damai sejahtera, pemeliharaan-Mu atas setiap keluarga mereka. Apa yang menjadi doa dan harapan mereka, Engkau berkati dalam kelimpahan kasih-Mu. Dan mereka juga boleh menjadi berkat dan berbuah bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan setiap kehidupan mereka dalam perjalanan hidup mereka, dalam pemeliharaan kasih-Mu. Bunda Maria, Engkau adalah senantiasa menjadi pendoa kami. Doakanlah mereka berdua ini. Salam Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami yang susah ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ya Tuhan, semoga berkat Tuhan sendiri menyertai mereka berdua dan kita semua dalam setiap persiaran kita hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Morning hari ke-6 kita akan menuju Turin dan ini hotel yang kita sudah check out bersama yang lagi anniversary. Foto grup dulu. Hari ini kita akan menuju Torino dan stay di Milan. Nah, besok kita akan ke Milan. Hari ini kita akan ke gereja di mana replika kain kafan Tuhan Yesus ya. Sama teman-teman semuanya. Luar biasa. Oke. See you di gereja di Torino dan di Milan. Saya pun takut, sebab Kau sertaku. Aku selalu bimbang, Kau di dalamku. Kau selalu cemas, Kau berfirmanmu. Saat ku lemah, Kau kuatku. Balik ke Marbella. Jam 3 sore harus balik. Iya, bosan soro dan sudah sampai bis jam lagi yang gitu. Jam 6 baru balik. Malam bisa. Dapat kan? Halo. Dapat enggak? Halo, no. Udah siap. Ya, tahu. Ini yang saudara. Ya kita lagi musim dingin ya. Kita lagi Gunungan Alpin. Sekarang kita on the way ke Turin. belum Kita sampai. ya on the way. Sejam lagi. Sejam lagi. Kita break makan siang dulu seperti di rest area ini ya. Seperti di rest area. Nah, kita akan lihat menunya ada apa saja. Nah, ini rest areanya di Eropa. Bagus sekali. Udah ada pasta ya. Kan pasta ya. Tapi modelnya Long, it's long like noodles. It's like spaghetti, but it's oh ini loh di kota yang Pasta, ada french fries. Wah, lumayan. Wah, ini. Menarik semua itu. Makan pasta gitu. Makan pasta. Ini yang kita makan. Pasta. Wah, what's in action. Semacam. Ini bayam, pasta bayam. nah boleh kayak kalau ada saus sambal Wah, ini sehat sekali. Pizza. Pizza. Ya. Oke. Oh, the pepper. Kita sudah sampai di kota Torino. Bagus sekali. Kita lagi berhenti di suatu taman ya. Kita sekarang akan menuju ke gereja katedral di Torino.
Bagus sekali kotanya di tengah musim gugur. Ayo kok nanti kita ketinggalan rombongan. Ayo kok. Lebih mereka jualan situ. Katedralnya Torino. Maybe aku. Wah, kota yang bagus ya Torino. Seperti biasa, foto lagi. Oh, ini coklat asli Itali. Kalau di Indonesia kan susu coklat. Minum coklatnya pakai sendok karena kental sekali. Oke, sekarang kita akan masuk ke katedral di mana di situ tersimpan kain kafan Tuhan Yesus. Mari kita masuk ke dalam. Wah, so cute. Halo. Kita masuk ke dalam gerejanya. Dan biasanya kain kafan aslinya akan dipertunjukkan pada saat Jumat Agung. Dia di dalam atau apa? Masa sih asli tuh dalam. Oh ya? Itu adalah ini replika. Replikanya itu dalamnya yang asli. Yang ini adalah replikanya dan di dalamnya tersimpan yang asli. Ya, hari terakhir di Itali. Iya, kita akan menuju Milan. Halo. Kita akan menuju Milan dari hotel dengan train sama rombongan. Nah. Ya. Jalan menuju stasiun metro. Oke. Sekarang kita sudah tiba di kota Milan.
Tapi dia nggak terasa, coy. Ah. Sudah pakai ngomong, pakai. Nanti setelahnya. Kita sudah tiba di kota Milan. Sekarang kita mau menuju ke Starbucks dan juga katedral yang di kota Milan. Setelah itu ke Galleria untuk shopping. Bagus sekali kotanya. Indah sekali. Awas kok, di loh. Enak sekali jalan-jalan dengan cuaca yang dingin, luar biasa. Nah ini kastilnya dulu rumahnya orang kaya, super kaya ini, keluarga Sforza. Agak susah ngomongnya ini. Kita akan masuk untuk lihat-lihat di dalam. Tapi ini sudah menjadi aset negara. Ya, luar biasa. Besar sekali kastil. Nah, kita masuk ya. Ini kastil ini udah berusia kurang lebih 520 tahun. 525 tahun. Dari tahun 1490 sekian. Wah, besar sekali ini. Wah, besar sekali rumahnya. Ini bisa buat main bola itu. Oh, masih ada kuningnya. Masih ada 10. Memang. Namanya masa penitensi. Warna kuning itu penitensi. Kalau sudah merah, neraka sudah. Stranger Things. Kok Stranger Things? Semut nih. Belok kiri, belok kiri. Kita mencoba McD di Itali. Dibuka sih. McD-nya Itali. Oke. Bacon. Apa ini? Crispy McBacon. Dibuka. Set. Unboxing. Makan sih. Makan sih. Bacon. Crispy McBacon. Itu sih enak itu. Ayo dimakan. Enak buka ya? Buka. Chicken nugget dan french fries. Sambelnya tetap ini. Gimana Koko Ivan? Nah, di belakang saya gereja Duomo Milan. Luar biasa ya. Sorry. Gah sekali. Luar biasa. Dan kita akan masuk ke dalamnya. Gerejanya luar biasa. Kenapa? Oh, motoin. Ya, fotoin nih dulu. Ini bagian samping gereja. Wow. Kanan. Nah, sini. Sekarang kita masuk di Galleria. Pusat perbelanjaan. Wah. Dan kita mau cari-cari siapa tuh ada bisa dibeli. Wah, Chanel, LV. Oke, kita masih itu LV ya. LV. Wait.
Itu Elvi, mau ke Elvi ya? Ayo. Ayo. Rolex. Oh, jual mahal pikirku. Dia takut diambil Elvi, barangnya. Elvi tak? Langsung L. Wah, megah sekali. Baju Prada. Foto yuk kok. Yor. Tidak saya kamu Mas Welvi, aku mesti cari gambarnya. Yuk, hari kita mau pulang. Kita akhirnya selesai. Pulang. Kita pulang Sampai jumpa di tahun depan ya. tahun depan Di Turki ya? Turki. Haleluya. Kita naik bis. Kita pulang. Semoga aman semuanya. Bye bye. Next trip ya. God bless you. Doa bersama di hari terakhir saat perjalanan menuju ke airport. Oh Yesus, sangat puji. Oh Yesus, Kau sangat puji. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat setiap permintaan-Mu kepada selalu memberkati kami, menyertai kami sepanjang perjalanan ziarah kami. Kini kami sampai pada penghujung hari dari ziarah kami. Kami tetap membutuhkan perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, berkat-berkat-Mu Tuhan, untuk menghantar kami sampai ke rumah kami masing-masing dengan selamat di Surabaya, dengan setiap barang-barang yang kami bawa Tuhan, juga siap keberadaan kami, kebersamaan kami, damai sejahtera dan sukacita di dalam hati kami boleh tetap ada berada bersama dengan kami. Dan bila kami juga boleh bertemu dengan orang yang kami kasihi dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu, terima kasih buat setiap kemudahan yang Kau berikan, buat setiap hal yang boleh kami alami, baik itu suatu masalah, kesulitan, maupun hal-hal yang menyenangkan, menyegarkan, dan boleh membuat menjadi pengalaman iman yang berharga bagi setiap dari kami. Kiranya apa yang kami dapat dalam perjalanan ziarah ini nggak hilang begitu saja, tidak sia-sia, tapi boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kebersamaan kami juga menjadi suatu kekuatan yang saling menguatkan satu sama lain, untuk kami boleh semakin teguh dalam komunitas kami, untuk bertumbuh dalam iman dan kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh rangkaian perjalanan pulang kami dari awal hingga akhirnya ke rumah kami masing-masing hanya dalam kuat kuasa-Mu. Kau juga berkati David yang boleh menyertai kami, juga Butina dan juga para drivers, juga Natalia yang boleh menyertai kami Tuhan. Kau yang berkati mereka secara melimpah seperti Engkau memberkati kami. Kami berdoa dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus sebagai juru selamat kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kami sesat dalam Kristus. Hai Sam Korsa.